Are you listening? Damn. Yeah. Selamat datang Pak Ramli. Tas baru ya? Di atas baru. Tas baru. Ini kita soalnya masih pandai dulu. 1 meter. 2 meter setengah. Kalau berenang mau tinggi gini. Oke, sekarang nama lengkap. Oke, perkenalin, nama gue Ramli Racika. Gue masih sebagai mahasiswa semester 8 lah, masuk semester 8 di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur. Dan gue juga kan Jaksel. Jakarta Timur. Dan perbatasan ya. Dan gue juga sebagai salah satu quality assurance di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Kok quality assurance, bukan quality assist? Ya, assurance. Emang bedanya apa? Sama quality control bedanya apa? Beda. Kalau quality control tuh kita kayak mastiin kalau produk jadi itu sesuai dengan prosedural gitu. Sedangkan kalau quality assurance yang gua tahu itu dia mastiin fitur-fitur yang akan di launching itu berjalan lancar gitu. Jadi beda. Kalau quality control jadi buat Lebih ke produk mungkin. lebih kayak analisis lagi. Produk Kalau yang quality assist buat asuransi ya. buat yang mau launching. Ya, fitur-fitur sih, lebih fitur-fitur atau. Iya. Udah berapa lama kerja di situ Bapak Ramli? Kalau per Februari besok itu hitungannya per setahun ya. Setahun. Lama juga ya? Lumayan sih. Udah perpanjang kan? Alhamdulillah. Tapi belum jadi karyawan tetap? Doain aja secepatnya. Iya. Tapi jangan sombong-sombong ntar ya? Enggak. Ada lowongan? Enggak. Ada. Biasanya gitu emang Ramli ya? Enggak. Kawan-kawan emang gitu, harus sombong. Tidak bagi-bagi lowongan dia. Tadi kan kerja di salah satu e-commerce Iya. di Jakarta. Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan. Udah sampai setahun nih. Iya, iya, iya. Kira-kira kayaknya posisi di mana? Jadi leader kan ya? Enggak. Posisi jadi leader ya kayak kawan. Enggak. Jadi sebenarnya Tahun senior, next senior. enggak. Jadi sebenarnya posisi itu di sana tuh sebenarnya kayak semua tuh semua kerja sama tim gitu. Tapi kadang di rolling juga siapa yang jadi leader atau apa. Jadi sebenarnya di sana juga gue posisinya masih sebagai QA gitu. Jadi selalu ada atasan gue gitu yang buat gue minta suatu hal yang baru buat untuk apa yang perlu dikerjain per harinya itu selalu ada. Jadi untuk posisi leader mungkin suatu saat. Ngomong kerja di situ di PES apa? Di PES apa nih? Kalau penggunaan di e-commerce itu sebenarnya pasti dia ini ya semua device dipakai gitu, mulai dari iOS, Android, Lite atau dari desktop, pokoknya semua harus kita pastiin kalau si aplikasi yang berjalan itu lancar di semua platform gitu. Tapi kan bagian Anda Ada semua. Sebenarnya kalau saya pasti testing di Android, iOS, desktop, biasanya di 3 platform itu. semuanya ya. Ya, hampir semua. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Yeah. Yeah. Belum kan? Belum ada teman kan? Belum. Nah, Oke. gimana pengalaman Anda? Jadi pengalaman setahun ini sih itu berkesan banget ya. Ini pengalaman pertama masuk ke salah satu unicorn di Indonesia gitu. Jadi dia udah bukan disebutnya startup lagi, tapi dia udah disebutnya unicorn. Itu berkesan banget. Kenapa? Karena mulai dari gaya kerjanya, attitude dan segala macamnya itu udah keren banget sih. Itu emang udah mencerminkan digital 4.0 gitu. Jadi kayak Industri ya, 4.0. benar. Jadi dia udah mencerminkan ke anak mudaan banget, milenial banget nih kayak gini nih gitu. Jadi udah yang sistem-sistem sistem jadul gitu kan. Yang kita tahu masuk jam 7 pagi, pulang jam segitu udah tinggalin di sana. Oh, berarti kerjanya sistemnya kayak startup nih, bebas nih. Tuh. Tapi target harus selesai pada target misalnya tentuin minggu besok gitu. Oke, ya benar. Jadi setiap task atau program itu kan pasti ada progress ya. Kita tuh dari jam kerja tuh sebenarnya fleksibel. Kita mau masuk jam berapapun, asal sesuai jam kerja itu nggak apa-apa. Dan kita selalu ada progress biar ada kenapa? Biar selalu ada peningkatan gitu. Karena kalau ada peningkatan nantinya pun pelanggan yang pakai aplikasi yang dari kita itu
bakal puas juga. Oke. Berarti pengalaman sangat luar biasa ya. Mantep sih, keren Asik. banget. Tadi Keren. dari startup ke unicorn ini maksudnya bedanya apa nih? Kalau startup tuh nih ya, Startup levelnya di mana nih? Kalau kalau unicorn level di mana? ya kalau startup tuh jadi ada macam-macam ya yang gua tahu, mulai dari startup, dekakon sampai kayak unicorn gitu. Nah, kalau untuk startup tuh kayak dia masih awal banget ngebuka perusahaan rintisan gitu. Nah, sedangkan unicorn tuh dia udah besar, valuasinya juga udah besar, maksudnya keuangannya segala macamnya juga udah berjalan udah bagus gitu. Bedanya gitu sih. Berarti kalau dibilang startup berarti kayak misalkan ada kelompok komunitas yang bikin aplikasi, misalnya aplikasi jadi udah dipasangin ke masyarakat itu udah bisa dibilang startup belum? Bisa. Jadi menurut gua ya itu udah bisa dibilang startup. Jadi kayak satu perusahaan yang baru ngerintis itu udah bisa dibilang startup gitu. Oh. Jadi kita salah persepsi kalau perusahaan startup itu harus gede, enggak. Jadi perusahaan startup itu kayak dia baru ngerintis atau model bisnis baru dan dia udah punya investor atau belum punya investor, itu udah bisa disebut startup gitu. Penting dia udah berjalan. Siap. Lanjut nih ya. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua nih. Yeah. Kesannya ya pasti keren banget sih. Gue berharap banget kalau teman-teman gue bisa kayak ngerasain yang kayak di posisi gue di ini, experience-nya itu mantep banget. Mungkin nggak akan bisa didapetin di tempat lain. Walaupun di tempat lain, di startup atau unicorn yang sama, pasti setiap experience perusahaan tuh beda-beda. Wah, experience apa? Beda-beda. Dimarah-marahin? Enggak ada. Nggak ada dimarah-marahin. Aman. Oh, aman. Oh, ya. Siap. Pesan apa pesannya? Pesannya sih Enak nih, dapat ilmu baru. iya, ilmu baru, teman baru, suasana kerja baru. Tapi itu di bagian tadi QA ya, Iya, quality QA. assist ya. Quality Itu harus assurance. belajar lagi nggak? Benar, jadi kita di awal tuh kita dikasih tahu tentang teori. Jadi dari teori itu sendiri kita bisa ngembangin ke implementasinya itu di kerjaan itu kayak gimana gitu. Dan di situ kita lebih improve diri sendiri untuk meningkatin skill. Jadi kita tahu QA itu sebenarnya termasuk salah satu bagian pekerjaan di bidang IT teknologi gitu. Bagian terpenting ya. Iya, Sebelum launching ya. benar. Jadi sebelum aplikasi itu di launch, dirilis, maksudnya untuk publik itu harus di testing dulu untuk mastiin kalau itu berjalan lancar gitu. Ya. Testingnya lama nggak? Ya tergantung fitur apa yang di develop gitu. Kadang ada yang cepet, ada yang Yeah. Di bagian itu tadi QA. kalau Masalah kecil atau dari masalah gede ya, dan kalau masalah sebenarnya bervariatif ya. Mulai dari masalah tuh sebenarnya ada internal atau eksternal gitu. Pasti masalah itu kan kayak selalu ada gitu, tapi tergantung dari gimana kita problem solvingnya dari kita gitu. Sebenarnya selama ini ya pasti selalu ada masalah dan syukurnya alhamdulillah itu bisa dilewatin sih gitu. lewatin ya. Bisa. Problem. Ada nggak ya masalah problem pas ngerjain ngecek aplikasi dan aplikasinya tuh gagal gitu. Berapa poin gitu. Terus gimana? Terus itu gimana? Jadi sebenarnya Lanjutannya. oke, jadi Dari QA. sebenarnya jadi kalau dari QA sendiri kan misal kayak ngetes sesuatu gitu, terus ada kayak bug atau isu gitu kan. Nah dari kita sendiri itu sebenarnya kita ngebalikin ke developernya kalau ini perlu di fix. Ini nggak bisa nih dirilis nih gitu. Jadi kita minta software engineer-nya untuk benerin ini gitu. Dan kalau dari mereka udah dibenerin, di fix gitu, kita akan nge-retest lagi, kita akan nyoba lagi apakah yang diharapkan itu udah sesuai belum. Kalau udah sesuai baru boleh dirilis. Jadi penentuannya di situ sih. Sulit ya. Berarti ada divisi masing-masing ya. Siap. Jadi setiap divisi ada tugas tupoksinya masing-masing. Yeah. Jadi Kesulitan. untuk kesulitan tuh mungkin kalau di awal-awal tuh tentang knowledge ya. Jadi kayak pengetahuannya itu kita harus lebih belajar. Kita harus ngulik sendiri apa itu fitur-fitur yang kita akan tes gitu. Tapi dengan berjalannya waktu itu pengetahuannya kita sendiri itu bakal nambah. Terus abis itu mungkin kalau kesulitan mungkin di awal-awal di project
kita harus cepet adaptasi, kita harus tahu apa yang harus kita kerjain, apa yang kita harus bantu untuk biar nantinya dari fitur itu bakal rilis dan diterima baik oleh konsumen gitu sih. Wow. Itu sulit banget kayaknya. Ya selalu. Terus ada lagi nggak sih misalnya selain kayak harus misalnya deadline-nya tuh udah mepet banget nih, misalnya ada yang gagal, itu gimana? Sebenarnya kalau kayak gitu bukan kesulitan tapi kayak lebih ke challenge pribadi gitu kayak. Oh ini deadline-nya tanggal segini, sedangkan kita masih segini, berarti kita harus push progress sesignifikan mungkin gitu. Jadi itu bagian QA-nya, iya, untuk ngecek buru-buru. Jadi kita harus gimana caranya pengecekan itu progresnya peningkatannya pesat, tapi kita juga efisien, maksudnya pengecekannya itu secara detail gitu. Jadi harus challenge diri sendiri gitu sih. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ramli. Yeah. Liputan kamu tadi di QA ya? Iya, quality assurance timnya anggap aja campaign lah. Oh, berarti kalau kan di aplikasi banyak ya, berarti ada setiap form berbeda tuh divisinya. Misalnya kayak kan kalau di e-commerce kan ada bagian promo, ada bagian kategori ini, barang elektronik, itu satu tim kan? Betul, jadi ada tim yang terkait yang khusus untuk per tim. Jadi kalau ada problem atau masalah apa bisa langsung hubungin yang terkaitnya. Jadi nggak langsung ke general atau semua dia ngerjain nggak. Jadi kita sistemnya per tim, ada lead yang mimpinnya itu, dan ada biasanya QA juga, ada software engineer-nya juga. Jadi semuanya kerjasama gitu. Software engineer tuh kayak programming, yang ngoding. Iya, dia software engineer ada beberapa ya, kayak dari front end atau back end-nya juga. Oh, oke. Itu untuk desktop ya. Kalau buat itu ada lagi ya bagian ada mobile Android, ada timnya lagi sendiri. Ada lagi timnya. Sulit ya. Bisa install sulit ya. Keren Sih. Yeah. Kira-kira aja, kira-kira Okay, kasaran jangan kita lah. Kasaran ya. Mungkin sebenarnya nggak tahu sih kalau di tempat lain gitu. Atau sebenarnya kalau di daerah Jakarta sendiri gitu, range-nya itu sebenarnya untuk range sendiri juga dia ngikutin pengalaman dan skill gitu. Jadi untuk bagian QA sendiri ada yang manual dan automation gitu. Dan dari kedua itu range-nya itu mungkin di sekitar 4 sampai 12 lah ya. Macam-macam, tergantung pengalaman juga sih. Jadi semakin bagus pengalaman, semakin bagus skillnya, itu range akan ngikutin sih. Berarti dari pengalaman ya. Kalau pengalaman. Kalau fresh graduate Fresh graduate ya mungkin 5 sampai 7 mungkin. Tadi katanya pengalaman di 4 sampai 5. Kan 5 sampai 7 fresh graduate. Enggak, kalau kan pengalaman 4 sampai 12 dulu. Oh, 4 sampai 12. Iya, betul. Terus kalau misalkan udah S1 sarjana. Iya, sebenarnya tetap sama di reguler itu 4 sampai 12. Sama. Jadi tergantung dia skill kan, balik lagi ke skill dia. Fresh graduate kan dia yang dimaksud itu kan dia baru lulus kuliah gitu kan. Nah, itu dia kalau masih itu mungkin di 5 sampai 7. Terus kalau kira-kira kan lu udah kerja selama kurang lebih hampir 1 tahun ya. Iya tuh. Kira-kira pasti udah tahu dong cara penilaian untuk karyawan di perusahaan e-commerce itu gimana? Oke. Penilaiannya maksudnya gimana? Kayak buat apa ya, penghargaan. Oh, iya. Kayak karyawan ini. Jadi Istilahnya tuh buat ntar lu range, lihat buat ada tolak ukur range gaji tersebut gitu. Jadi sebenarnya tiap bulan Saya bonus lah ntar. Ya, sebenarnya tiap bulan itu ada namanya town hall. Jadi setiap bulan itu selalu ada update progress ya. Iya. Dan dari situ juga dikasih tahu progres apa aja yang udah dicapai selama 1 bulan. Iya. Dan di situ juga selalu ada penghargaan untuk para pekerja yang bagus gitu, maksudnya karyawan-karyawan yang bagus di bidangnya masing-masing, dan ada jenisnya masing-masing gitu. Misal kayak ada yang fokus ke consumer atau
yang tentang dia tuh leadership yang bagus gitu-gitu sih ada gitu. Oh, Anda termasuk ya? Belum, nanti mungkin. Belum. Berarti ada maintenance ya, penilaian, ada maintenance setiap ini ya? Iya, selalu ada update progres itu. Progres ya.